Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, itu bagaimana solusi yang baiknya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Mengatakan untuk menghapus tunjangan anggota DPR, tapi hingga kini belum ada pernyataan resmi dari DPR RI. Jadi untuk membahasnya pagi ini pemirsa sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ada pakar komunikasi politik Henry Satrio. Mas Hensat, selamat Dari pagi. pakarnya nih. Mas Hensat masih di mute sepertinya. Selamat pagi. Oke, selamat Mungkin pagi Mas baru Hensat. di jalan itu tadi suaranya. Mas Hensat, jadi kemarin kita simak bersama-sama ya, kalau Presiden Prabowo Subianto kan sudah menyampaikan nih pernyataannya resmi. Nah, itu pernyataan soal tunjangan yang ditiadakan, hanya tunjangan ya yang disebut. Kemudian ada satu lagi itu soal kunjungan kerja ke luar negeri yang ditiadakan juga. Menurut Anda, bagaimana seharusnya DPR RI menyampaikan kembali hal ini kepada masyarakat atau mengambil aksi dalam bentuk kebijakan menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden? Jadi butuh komunikasi yang bagus ya, supaya tadi terjadi ketahuan nih, oh ini peraturan udah dibuat atau kebijakan udah dibatalin dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa tahu ini DPR nya ngapain aja atau kebijakan yang dibuat tuh apa aja, supaya masyarakat tahu oh ini sesuai dengan keinginan masyarakat atau misalnya oh ini nggak sesuai ini sehingga harus ada yang diubah gitu. Kalau misalnya diem-diem terus nggak ada komunikasi, jadi ini kan terjadi ini ketidakpercayaan. Wah ini jangan-jangan DPR-nya menyembunyikan sesuatu nih, gitu kan, gara-gara nggak tadi ada sesuatu nggak ngomong, ada apa yang ingin diajukan misalnya kebijakannya tiba-tiba langsung disahkan gitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah supaya ya tadi sinergis ya, saling bekerja sama gitu. Ada dua pejabat ya yang harusnya menjelaskan ini kembali sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Yang pertama adalah DPR ya, Ketua DPR Puan Maharani atau siapapun nanti yang mewakili. Kemudian yang kedua adalah Menteri Keuangan. Jadi dari menterinya tuh. Ketua DPR memastikan bahwa itu sudah dihapus dan kemudian juga Menteri Keuangan juga sudah memastikan bahwa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu memang sudah tidak ada lagi dalam anggaran negara, gitu ya. Tapi perlu diingat juga bahwa tentang tunjangan ini adalah salah satu bagian saja dari apa yang disuarakan oleh aksi massa beberapa hari lalu. Sebetulnya inti poinnya adalah tentang sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang digaungkan oleh mereka itu adalah sebetulnya jeritan perut mereka saat ini gitu ya, pada saat lapangan pekerjaan juga tidak terlalu banyak, kemudian banyak yang kena PHK, kemudian harga-harga barang yang juga naik ya secara perlahan tapi pasti. Ya, jadi itu ya tuntutan masyarakat tadi udah sebagian ada yang udah dikabulkan kayak masalah tunjangan tadi. Ya, jadi udah dibatalkan tuh tunjangannya. Tapi itu belum mengabulkan seluruh tuntutannya. Jadi masalah tentang pekerjaan, kebijakan yang mendukung rakyat itu mungkin belum disahkan atau belum dibicarakan lebih lanjut. Ya, jadi baru sebagian saja yang dikabulkan. Yang sebagian lainnya sisanya mungkin belum. Oleh masyarakat. Jadi bukan saja tentang tunjangan yang tidak ada, tapi juga diharapkan ada beberapa perbaikan dari sektor ekonomi yang oleh pemerintah. Hal ini memang tidak sepenuhnya kesalahan dari pemerintahan Pak Prabowo, sebab di 10 tahun belakangan pemerintahan Jokowi memang meninabobokan para pekerja dan masyarakat Indonesia. Jadi pada saat ada kesulitan mereka mengeluarkan BLT, kemudian membagikan bansos gitu ya. Nah kali ini mungkin Pak Prabowo agak kesulitan karena memang keuangan negara tidak terlalu baik. Nah pada saat keuangan negara tidak terlalu baik, biasanya pemerintah melakukan dua hal saja yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah hutang, yang kedua adalah pungutan. Pungutan ini dalam arti pajak dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya ngutang berarti kan bisa dari luar atau dari dalam nih. Misalnya ngutang untuk mengisi kekosongan tadi, atau tadi dari pungutan. Pungutan tuh bisa dari pajak
Jadi dari dalam misalnya pajak dinaikkan tiba-tiba tinggi ya, kejadian kemarin kan ada yang naik tuh ya, pajak tuh sampai ratusan sampai ada yang ribuan persen. Nah itu untuk mengisi kekosongan kas atau dana yang tidak ada, yang lagi kosong. Ini nampaknya dua-duanya diambil, walaupun hutang tidak bisa lagi diambil terlalu besar karena Pak Jokowi mengambil hutang besar sekali untuk mimpi-mimpi infrastrukturnya termasuk IKN, sehingga efisiensi harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Artinya pada saat efisiensi dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, tentu saja budget untuk pembangunan berkurang dan memaksa kepala-kepala daerah akhirnya untuk menaikkan pungutan, dalam arti menaikkan pajak. Nah, Oke. hal ini sebetulnya harus diperhatikan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Jadi maksudnya emang bukan di saat ininya tapi di pemerintahan sebelumnya. Jadi pemerintahan sebelumnya itu kayak ngambil hutang yang banyak, terus tadi itu ya kayak tidak sadarkan masyarakat. Jadi dikiranya wah ini baik-baik saja nih ekonomi. Ternyata ketika di pemerintahan yang baru banyak masalah yang belum terselesaikan. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut terjadi banyak efisiensi. Ya karena dananya nggak ada nih untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi harus dipotong-potong tuh. Nah, ketika dipotong-potong masih belum cukup, maka harus dibutuhkan dana tambahan, entah itu dari hutang atau dari pungutan itu pajaknya. Sehingga pajak naik, hutangnya juga tadi ada yang diambil lagi, jadi hutangnya bertambah. Ya, jadi begitu ya cara untuk mengisi kekosongan kas negara atau daerah. Itu implementasinya. Tapi kan situasi kita lihat belakangan ini panas. Yang dikhawatirkan Ya, juga itu nanti parah. kemudian terjadi eskalasi lagi, aksi-aksi yang kemarin berujung ricuh. Kalau sekarang, hari ini deh Mas Hensat, apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat mulai dari presiden sampai dengan DPR untuk bisa meredam lagi, untuk menenangkan hati masyarakat. Misalnya deh, kalau ambil contoh kemarin ketika Pak Presiden ngomong soal tunjangan misalnya. Tapi kan hanya dibilang pencopotan tunjangan saja, penghapusan tunjangan. Perlu nggak misalnya kira-kira spesifik, oke tunjangan 50 juta DPR yang kemarin rame itu dicabut. Perlu nggak sampai sespesifik itu Mas? Ya, itu yang harus dilakukan oleh Ketua DPR dan Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan kan pemegang anggaran yang memang mencantumkan anggaran itu ada di APBN atau tidak gitu. Jadi memang pejabat-pejabat itu harus menyampaikan secara tegas, Mas. Dan itu bukan saja tunjangan untuk DPR ya, tapi juga tentang yang kemarin sudah dipastikan oleh Pak Prabowo, misalnya tantiem atau bonus bagi komisaris direksi BUMN kalau saya tidak salah itu juga dihapuskan. Itu juga harus stated lagi oleh para anak buah presiden. Jadi artinya Menteri BUMN dan kemudian juga Kepala Danantara juga harus menyampaikan kembali, menegaskan itu, termasuk tadi Ketua DPR ya. Dan gong terakhirnya menurut saya yang perlu disampaikan adalah Menteri Keuangan. Jadi efisiensi yang dilakukan oleh negara juga harus berimbas kepada efisiensi kegiatan pejabat negara gitu. Jadi kan tadi apa ya, presiden tuh mungkin terlalu sibuk, jadi nggak terlalu bisa menyampaikan langsung gitu ke masyarakat. Nah, bagi bawahannya, yang menterinya, mungkin dari ketua DPR-nya itu kan mungkin nggak terlalu apa ya, sibuk lah, nggak sesibuk presiden. Maka tugas itu jatuh kepada mereka untuk menjelaskan, oh ini udah dicabut nih, oh ada kebijakan baru nih gitu. Jadi jangan semuanya itu ke presiden, karena presiden itu kerjanya nggak cuma menyampaikan tapi banyak pekerjaannya ya. Jadi kalau misalnya presiden tidak mampu untuk menjelaskan, maka itu semua jatuh ke bawahannya ya, didelegasikan ke yang mampu gitu, supaya masyarakat tahu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu informasi yang penting seperti ini, karena kan wah jangan-jangan nanti masyarakat jadi curiga sama para pemerintahnya, para pemimpinnya. Maka harus ada transparansi ya tentang kayak kebijakan ataupun suatu ide atau kebijakan tuh. Nah itu harus ada ya, jangan sampai masyarakat gelap gitu, nggak tahu apa-apa. Itu kan yang membuat kita itu jadi nggak nyaman, jadi merasa ketakutan. Ini ada apa nih gitu kan, kalau misalnya nggak tahu sesuatu. Setidaknya masyarakat harus tahu bagaimana kondisi negara kita. Jangan sampai tiba-tiba udah kacau aja, terus berantakan aja. Nanti masyarakat panik kan. Jadinya kalau udah panik nanti wah itu udah sulit untuk diredakan lagi ya, atau ditenangkan lagi.
Nah, Mas Hensat, sekarang ini yang mulai muncul ke permukaan di media sosial adalah banyak orang-orang yang menyuarakan soal undang-undang perampasan aset. Nah itu ya, Ini mungkin RUU menyusul perampasan aset. ketidaknyamanan publik juga sejauh ini. Nah, menurut Anda, apa yang bisa ditanggapi oleh mungkin pimpinan DPR atau pejabat-pejabat pemerintahan lain termasuk presiden soal hal ini? Karena ini jadi tuntutan di kalangan masyarakat. Yang belum dikabulkan ya. Iya, Undang-Undang Perampasan Aset dianggap sebagai sebuah hukuman yang paling jitu ya bagi para koruptor dan kemudian para pejabat yang mengambil bukan haknya. Karena misalnya ada gaji yang hanya 10 juta tapi punya kekayaan Dia 1000 miliaran kali lipat dari 10 juta, kan sampai tentu saja triliunan. itu Wah, perlu ada penelusuran dari mana saja uang itu didapat. Harusnya memang anggota dewan, ketua DPR, partai politik terutama bisa memenuhi apa yang dituntut oleh masyarakat. Saya memahami tentu saja nanti diperlukan perangkat hukum dan perangkat sistematis yang kuat bila undang-undang perampasan aset itu disahkan. Tapi memang prosesnya harus secara transparan disampaikan ke publik. Jadi akan sangat baik bila nanti ada sidang-sidang atau hingga paripurna nanti menyampaikan proses pembuatan undang-undang perampasan aset. Nah, ya harus transparan. Soalnya kalau nggak transparan, khawatir nanti dari RUU perampasan asetnya ada yang diotak-atik gitu kan. Itu jadi masalah nanti kok ada nih hukum misalnya RUU perampasan aset tapi nggak maksimal. Ya buat apa diadakan ya RUU seperti itu? Kalau misalnya RUU-nya emang bagus, harus dibicarakan sama publik juga supaya publik tahu, oh ini memang benar-benar diterapkan secara baik nih. Oh kalau misalnya ada yang kurang, masyarakat bisa ngasih koreksi, ngasih evaluasi terhadap kebijakan tersebut supaya emang menjadi peraturan yang efektif dan bisa menyelesaikan masalah korupsi ya di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya tertutup tiba-tiba ngeluarin peraturan, tapi peraturan itu malah bukan yang mendukung, malah merugikan masyarakat. Ini kan jadi pertanyaan, ada apa nih? Kenapa RUU ini tidak disahkan? Terus kalau misalnya disahkan, kenapa dilemahkan gitu kan? Makanya harus ada transparansi ketika membicarakan masalah undang-undang perampasan aset bagi koruptor ini. Ya, supaya masyarakat bisa ikut serta dalam pembuatan kebijakan seperti ini. Karena kalau misalnya korupsi itu terjadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat ini. Gitu ya. Kalau pejabatnya mungkin kaya, ya mereka bisa dapat barang banyak, kekayaan yang melimpah, beli apa aja bisa gitu. Sedangkan masyarakat yang dirugikan ya makin tersiksa, makin menderita. Makanya harus ada transparansi saat pembuatan hukum eh, undang-undang perampasan aset bagi koruptor ini. hal yang diinginkan oleh masyarakat akan sangat baik bila proses pembuatan undang-undang ini juga dilakukan secara transparan. Jadi artinya kita bisa lihat nih pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia bisa menonton, menyaksikan proses pembuatan undang-undang atau pengesahan undang-undang perampasan aset nantinya. Oke, nih berbicara soal mengundang partisipasi publik pada saat konferensi pers presiden dengan menteri dan juga DPR MPR waktu itu kan dibilang juga DPR nanti dipersilakan untuk mengundang, membuka ruang diskusi. Ketika kita kaitkan dengan isu pembahasan RUU perampasan aset ini, berarti perlu nggak DPR untuk misalnya mengundang perwakilan mahasiswa, mengundang Harus perwakilan diundang ormas, mengundang perwakilan masyarakat, Mas? Mengundang perwakilan itu satu hal, tapi yang paling penting adalah itu disiarkan secara Nah, terbuka. disiapkan. Karena misalnya mengundang mahasiswa, nanti mahasiswa lain bisa bilang mahasiswa yang mana mereka gitu kan, atau Perwakilannya jadi mengundang masalah. guru besar dari universitas mana, atau tokoh masyarakat yang mana. Tapi kalau kemudian disampaikan atau dipublikasikan secara terbuka gitu ya, live streaming gitu misalnya, nah itu akan sangat baik buat masyarakat. Nah ini kan pemerintah ada satu pelajaran lagi nih dengan kejadian kemarin itu. Jadi saatnya pemerintah juga kembali mengajak media massa nasional, media prominent ya, untuk bersama-sama menjaga demokrasi lagi. Selama ini kan TV, radio, koran ya atau media online lainnya seperti ditinggalkan karena pemerintah sibuk bermain dan bekerja sama dengan para influencer. Nah begitu kejadian kemarin amuk massa terjadi, kan yang diminta tolong oleh pemerintah adalah media massa prominent lagi, Metro TV misalnya, tolong dong diadamkan gitu, tolong dong diberikan pesan-pesan yang menyejukkan gitu. Nah sementara influencer-influencer yang mendapatkan fasilitas luar biasa sekali pada
saat zaman Pak Jokowi, mungkin juga zaman Pak Prabowo, bahkan sampai diajak ke IKN kemarin kan nggak ada juga yang bersuara, nggak berani menyampaikan hal-hal yang menurut masyarakat harusnya bisa menyejukkan. Seingat saya tidak satupun geng IKN kemarin bicara pada saat proses amuk massa itu terjadi. Harusnya kan mereka bisa menenangkan publik ya. Jadi itu salah satu pelajaran berharga bahwa media massa sebagai kekuatan keempat demokrasi harus kembali dirangkul oleh Oke. Media pemerintah. massa. Baik, jadi inti Ya, jadi penyebaran informasi jadi sangat penting. Jadi untuk masalah undang-undang perwakilan masyarakat mungkin masih bisa dibicarakan ya. Misalnya kayak perwakilan mana yang harus diundang gitu. Apakah ini perwakilan itu bisa mewakili masyarakat tadi? Kalau misalnya nggak bisa, mungkin bisa dicari siapa yang mampu. Nah, kalau misalnya selain pengundangan, itu harus disiarkan juga dalam pembuatan kebijakannya. Jadi mungkin di live streaming tadi kan sarannya, supaya ketahuan tuh secara live, oh pembuatan hukumnya seperti ini loh. Jadi bagi dibacakan poin-poinnya apa aja, itu masyarakat bisa tahu. Dan ketika tahu, ini kan bisa dapat, oh ini kayak gini loh, transparan gitu. Jadi oh ini benar hukumnya memang benar untuk dibuat gitu, untuk mengatasi korupsi, bukan untuk melemahkan tadi, yang melemahkan hukumannya gitu. Jadi jelas gitu. Kalau udah jelas kayak gini, masyarakat tahu, mereka juga tahu, oh ini bagus peraturannya, atau misal ada yang kurang dari peraturannya, masyarakat bisa berkomentar, bisa menanggapi, oh ini ada yang kurang, harus dievaluasi gitu. Nah kayak gitu, kalau misalnya informasi jelas, masyarakat bisa ikut serta dalam pembuatan kebijakannya. Bayangin kalau misalnya buat kebijakan, tiba-tiba ketok palu di jam malam-malam, di saat masyarakat lagi tidur, masyarakat lagi nggak tahu, tiba-tiba disahkan di malam hari gitu kan. Pernah kan kejadian seperti itu? Nah kan itu jadi pertanyaan, kenapa ada peraturan yang tidak diketahui oleh masyarakat, disahkan malam-malam, dan itu menyangkut masyarakat umum. Nah itu kan jadi masalah. Itu yang harus diperbaiki ya dari komunikasinya. Jadi harus ada transparansi lah. dari Satrio sampaikan pemirsa adalah untuk memiliki demokrasi yang jauh lebih baik, belajar dari yang sudah terjadi beberapa hari terakhir. Mas Hensa, terima kasih pakar komunikasi politik sudah Sama-sama, bergabung terima bersama kasih kami, banyak. memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV. Jadi itu ya yang bisa kita pelajari berita ini, bahwa informasi itu penting ya bagi masyarakat dan pemerintah supaya terjadi komunikasi yang baik. Kalau misalnya informasinya kurang, dari pemerintahnya diem aja, masyarakatnya nggak tahu apa-apa, ya jadi kayak gini gitu ya. Jadi terjadi kepanikan. Wah ini tiba-tiba ada peraturan seperti ini, tiba-tiba tunjangan, tiba-tiba ada gini, semuanya jadi kacau. Itu kalau misalnya masyarakat tahu, oh ini tunjangan, oh ini nggak cocok nih tunjangannya, tapi kok tiba-tiba ada peraturan seperti ini. Nah itu kan bisa dipertanyakan. Jangan sampai kekacauan itu muncul terlebih dahulu, jangan sampai viral terlebih dahulu baru diomongin, baru dievaluasi. Harusnya pemerintah juga bisa mendengarkan, oh ini cocok nggak nih gitu. Jangan asal ngesahin aja atau asal ngebuat peraturan baru gitu tanpa mempertimbangkan bagaimana keadaan masyarakat sekarang. Ya itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.